Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang soal TWK CPNS 2021 dari simulasi chat BKN. Wajib tonton supaya lulus SKD. Oke, soal yang pertama adalah Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dipelopori oleh Muhammad Yamin, Haji Samanhudi, Wahidin Sudirohusodo, Dr. Dawes Dekker, atau SRP Sosrokartono. Dipelopori ini sama dengan digagas ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Jadi pendirinya Dr. Sutomo ya. Dan para mahasiswa Stopia seperti Gunawan Mangun Kusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi dipelopori di sini sama dengan digagas ya. Jadi penggagasnya Dr. Wahidin, tapi pendirinya Dr. Sutomo ya. Itu ya teman-teman. Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah asas kebangsaan, asas teritorial, asas kepentingan hukum, resiprioritas, asas kenegaraan. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah ini ya, asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan asas diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya. Artinya, bagi setiap warga negara dimanapun keberadaannya, seperti negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Misalkan, seseorang melakukan tindakan pidana ataupun kriminal di negara asing, maka akan tetap dikenakan hukum dari negara di mana ia berasal, karena asas ini memiliki kekuatan eksteritorial. Jadi, warga yang melakukan tindak pidana di negara luar, dia tetap dikenakan hukum negara asalnya ya. Oke, soal ketiga yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar dijadikan semboyan negara adalah, soal ini sering keluar ya di tryout. Insinyur Soekarno, Empu Tantular, I Gusti Bagus Sugriwa, Muhammad Yamin, atau Dr. Sutomo. Jawabannya adalah yang D ya, M. Yamin. M. Yamin merupakan tokoh di mana yang pertama kali mengusulkan kepada Insinyur Soekarno agar Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua tersebut dijadikan semboyan negara. Muhammad Yamin akhirnya mengungkapkan pertama kali kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam sidang BPUPKI tepatnya pada bulan Mei tahun 1945 kepada I Gusti Bagus Sugriwa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada pita yang digenggam kaki sang Garuda. Semua sejarawan sepakat bahwa tokoh nasional yang pertama kali mengusulkan kalimat tersebut kepada Bung Karno adalah Muhammad Yamin. Oke, ini ada soal yang soal bacaan ya, soal bahasa Indonesia. Untuk soal yang panjang seperti ini, kita langsung baca saja pertanyaannya ya. Supaya cepat ya. Karena kan waktunya terbatas kalau chat. Jadi kita langsung baca pertanyaannya. Hal yang menyebabkan resepan air tidak berfungsi normal adalah. Jadi kita baca dulu ya. Kalau di situasi yang sesungguhnya kita bacanya cepat ya. Tapi kalau ini kan baca yang biasa aja. Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, tapi ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah semakin menipis.
Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya, mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Dadang Hermawan adalah mengoptimalkan pemanfaatan air hujan. Sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. Saat kemarau masyarakat teriak-teriak kekurangan air, ketika musim hujan datang masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran katanya. Hal itu bisa terjadi kata dia lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Itu pula yang mengakibatkan resapan air tidak berfungsi secara secara optimal ya. Nah, ini sama ya, air tidak. Ini juga sama ya. Jadi jawabannya adalah maraknya alih fungsi hutan ya. Ini juga di B ya, ada jawabannya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Ini bacaannya masih sama ya, tapi pertanyaan berbeda. Pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah, nah, tadi kan udah baca sampai sini ya. Kemudian Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat ini 70% air hujan itu tergenang di permukaan sebelum dialirkan hingga ke hutan. Otomatis hanya 30% yang meresap, padahal idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung. Pernyataan yang mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau, tidak ya. Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih, tidak. Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih, tidak ya. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Nah ini baru cocok ya. Yang ketersediaan air seringkali tidak diimbangi nasa. Jadi yang paling tepatnya ini ya. Oke, soal selanjutnya. Kita langsung ya ke pertanyaannya. Cadangan air di dalam tanah seharusnya cadangan air ya. Di sini tadi ada cadangan air. Cadangan air. Nah, ini nih. Cadangan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan. Nah, ini ada sebagian besar air ya. Jadi kita jawabnya yang ada ininya nih. Sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi. Cadangan air di dalam tanah seharusnya sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi. Jadi soal nomor 6 jawabannya yang D. Oke, soal nomor 7. Judul yang tepat menggambarkan pesan dalam bacaan di atas adalah. Berarti judul itu mewakili semua bacaan dari paragraf 1 sampai 3 ya. Ya, yang paragraf 3-nya belum dibaca ya. Salah satu langkah yang bisa diambil menurutnya adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan, sumur imbuhan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan setiap masyarakat. Dadang berharap penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jadi judul yang tepat
menggambarkan pesan dalam bacaan di atas adalah kalau yang A kurang tepat ya. Kalau yang B juga kurang tepat ya. Kalau yang C hujan kebanjiran, kemarau kekeringan juga kurang tepat. Mengoptimalkan pemanfaatan air hujan ini baru tepat ya. Kebutuhan warga masyarakat yang bersih. Jadi yang nomor 7 jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya soal nomor 8. Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya ini ya. Pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air bisa menurut pengamat lingkungan ini dengan warga bisa mengelola air baku secara mandiri, belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana. Nah, mudah dan sederhana bisa dilakukan setiap masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang melakukan dan ini kurang tepat. Membutuhkan upaya keras warga masyarakat kurang tepat. Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Nah ini tepat. Memerlukan campur tangan pemerintah mengendalikan. Jadi yang soal nomor 8 jawabannya yang C ya. Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Ini juga kan mudah dan sederhana bisa dilakukan oleh setiap masyarakat. Soal nomor 9. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat berlangsung di Indonesia pada ini sifatnya hafalan ya. Konstitusi RIS itu berlangsung dari 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 ya. Jawabannya yang B. Konstitusi RIS disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan RIS oleh hasil KMB sejak 27 Desember 1949. Berdasarkan poin pertama dan kedua, pemberlakuan Konstitusi RIS tidak serta-merta mencabut UUD 45 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi RIS berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia. Kemudian berlaku UUDS 50 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50. Pada perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang bernama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal. Jadi ini ya jawabannya. Sampai dengan 1950. Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat, pihak luar negeri, pemerintah daerah, pemerintah pusat atau negara. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang negara ya. Kita lihat kunci jawabannya. Pasal 34, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah ini, tanggung jawab negara. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara ya, jadi sama ya dengan pasal 34. Oke ya. Tonton terus video anime CPNS agar persiapan untuk menjadi CPNS semakin matang. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info dan tekan lonceng notifikasinya ya. Semoga kalian lulus SKD dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.